Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan 1. Desi Ardiana Putri dengan NIM 195231273 dan juga Dewi Sulistiani dengan NIM 195231285. Kami akan menjelaskan materi mengenai akad istisna. Yang pertama, pengertian akad istisna. Di dalam fatwa DSN MUI, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dengan penjual. Adapun di dalam istisna, pemesan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tertentu oleh produsen. Jadi, singkat kata, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan. Sedangkan di dalam PSAK 104 tentang akuntansi istisna, diperoleh beberapa pengertian yang terkait dengan transaksi istisna adalah sebagai berikut. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, yaitu pembeli atau mustasni, dan penjual, yaitu pembuat atau sani. Jadi, transaksi istisna termasuk ke dalam jenis akad jual beli atau bai secara pesanan, di mana untuk memperoleh barang memerlukan proses pembuatan terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu jenis akad istisna. Pertama, istisna lembaga keuangan syariah sebagai pembuat atau produsen. Lembaga keuangan syariah sebagai produsen dalam transaksi istisna ini dapat dilakukan untuk pengelolaan dana, seperti renovasi rumah, pembuatan perkebunan kelapa sawit, dan sebagainya. Sebagai contohnya, ketika kita menginginkan rumah dengan 3 kamar dan memiliki desain yang minimalis dan juga ada kolam renangnya, maka untuk memenuhi keinginan tersebut kita bisa memesan rumah KPR yang ada di perbankan syariah untuk menyediakan fasilitas tersebut. Yang kedua ada istisna paralel. Istisna paralel merupakan dua transaksi istisna yang dilakukan secara simultan. Hal ini dilakukan jika lembaga keuangan syariah sebagai produsen tidak mampu mengerjakan sendiri dan menyerahkannya kepada pihak lain untuk membuatkan. Di dalam istisna paralel ini merupakan gabungan transaksi istisna lembaga keuangan syariah sebagai pembuat atau produsen dan lembaga keuangan syariah sebagai pemesan. Sebagai contohnya, ketika bank syariah mendapatkan pesanan dari nasabah untuk membuat suatu ruko dengan syarat dan kriteria yang telah disepakati untuk memenuhi kebutuhan nasabah tersebut, maka bank syariah memesan kepada kontraktor. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat istisna. Rukun istisna ada 3, yaitu yang pertama, produsen atau pembuat barang biasa disebut dengan sani, dan pemesan atau pembeli barang biasa disebut dengan mustasni. Kedua, objek akad berupa barang dan modal berbentuk harga atau biasa disebut dengan saman. Ketiga, sigot atau ijab qabul. Sedangkan untuk syarat-syarat akad istisna sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Kedua, ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak saling ingkar janji. Ketiga, apabila isi akad disyaratkan sani, hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi akad ijaroh. Keempat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan ataupun membuat barang tersebut. Kemudian mengenai karakteristik istisna, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 06/DSN MUI /4/2000 tertanggal 4 April 2000, Fatwa 2006 sebagai berikut. Pertama, mengenai ketentuan tentang pembayaran. 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik itu berupa uang, barang, ataupun manfaat. 2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan manfaat. 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Karakteristik istisna yang kedua,
yaitu ketentuan tentang barang. Yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Maksudnya, penyerahan barang dilakukan setelah pemesanan tersebut. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya yang ketiga, ketentuan lainnya. Yang pertama, dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan. Hukumnya mengikat. Kedua, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istisna. Dalam PSAK 104 dijelaskan karakteristik istisna. Yang pertama, berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Kedua, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketiga, barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Perlakuan akuntansi PSAK 104. Akuntansi untuk penjual. Yang pertama, biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan, atau tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad. Yang ketiga, khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Biaya perolehan atau pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen atau kontraktor diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Jurnal melakukan pengeluaran untuk akad istisna sebagai berikut. Aset istisna dalam penyelesaian masuk pada debit. Persediaan, kas, hutang, dan lain-lain masuk pada kredit. Untuk akun yang dikreditkan, tergantung apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut. Selanjutnya, untuk akuntansi untuk pembeli. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, hutang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Yang kedua, aset istisna dalam penyelesaian sebesar persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjual kepada pembeli akhir jika istisna paralel, atau kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. Untuk pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Untuk jurnalnya sebagai berikut. Aset istisna dalam penyelesaian masuk pada debit. Utang kepada penjual masuk pada kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.